Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan syukur yang saya haturkan sehingga kita dapat melewati 10 hari lebih dan memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pada memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, ada waktu-waktu yang diyakini memiliki kelebihan. Jika kita berdoa, memohon pertolongan Allah. Dan waktu tersebut Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa yang disampaikan oleh hambanya yang ikhlas memohon pertolongan atas segala kesusahan dan kesulitan. Pada akhir-akhir atau malam-malam terakhir di bulan Ramadan, Allah juga menjanjikan akan melipat gandakan pahala dan derajat bagi umatnya yang menjalankan ibadah dengan istiqomah. Betapa meruginya bagi umat manusia yang lengah di akhir bulan Ramadan, meninggalkan intensitas dan istiqomahan ibadah yang telah dibangun sejak awal Ramadan dengan meninggalkan akhir-akhir Ramadan tanpa ibadah yang semakin khusyuk. Alangkah baiknya ketika keistiqomahan awal Ramadan itu ditutup dengan istiqomah pula. Maka dari itu Rasul bersabda dalam hadis, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-asru al-akhirah min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya layla wa aiqadha ahlah." Hadis ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki hari ke-10, yakni 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut menunjukkan perintah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa sudah semestinya seseorang itu istiqomah dalam beribadah di waktu-waktu yang mulia. Dalam riwayat yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata bahwa Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Untuk malam-malam lainnya tidak beliau praktekkan seperti itu. Untuk 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, beliau menghidupkannya hingga subuh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 7 hari yang terakhir. Pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir untuk setahun. Pada malam tersebut, malam yang lebih baik pula dari 1000 bulan. Dan siapa yang menghidupkan malam tersebut? Nabi mengatakan dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begitu istimewanya malam 1000 bulan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, selain itu, biasanya di hari-hari terakhir atau malam-malam terakhir bulan Ramadan, yang biasanya di awal Ramadan itu masjid
dipenuhi oleh umat Islam berbondong-bondong melakukan salat tarawih sampai luar halamannya. Tapi di akhir-akhir bulan Ramadan masjid menjadi sepi, keramaian pindah ke mall. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin perlu menjadi pertimbangan dan menjadi muhasabah diri bagi kita semua, ya, agar akhir-akhir Ramadan itu tidak menurunkan semangat ibadah kita. Bahkan keutamaan Ramadan yang paling besar itu terletak di 10 hari terakhir, karena malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam malam-malam terakhir di bulan Ramadan? Ya, ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad, beliau mempraktekkan 4 hal. Yang pertama, yaitu di 10 hari terakhir merupakan bentuk bulan Ramadan yang penuh berkah, sehingga setiap amalan manusia dinilai dari amalan bentuknya. Yang kedua, yaitu 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasul. Yang ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Yang keempat, yaitu beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya, sehingga merupakan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir. Maka dari itu kita dapat melakukan beberapa amalan selama 10 hari terakhir atau malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu kita dapat memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir Rasulullah tidak tidur. Bahkan beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan tilawatul Quran sampai datang fajar. Nah, kebiasaan beribadah di malam terakhir itu dicontohkan kepada siapa? Kepada keluarga beliau. Agar apa? Agar sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Ini disampaikan Aisyah dalam hadisnya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, maksud dari mengencangkan ikat pinggangnya itu adalah tidak menggauli istrinya, sehingga pada malam-malam terakhir Ramadan Rasulullah fokus beribadah untuk banyak ibadahnya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Mungkin ketika kita bersiap-siap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, ya, kita sudah menabung untuk membeli baju baru mungkin, atau hidangan untuk Idul Fitri. Hal ini yang perlu kita ingat, bahwa bagaimana di 10 hari terakhir Ramadan kita jangan lupa juga untuk menyisihkan, ya, untuk bersedekah. Sedekah itu menjadi salah satu amalan utama di hari-hari terakhir bulan Ramadan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, sehingga kita dipertemukan di bulan Ramadan, ya, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali ada keseimbangan antara
ibadah ritual dan ibadah sosial. Nah, sehingga sedekah ini menjadi salah satu ibadah sosial bagi kita untuk berbagi dengan sesama saudara kita yang mungkin kurang mampu, ya, sehingga ketika datangnya Idul Fitri nanti kita sama-sama merasakan bagaimana bahagianya dan indahnya Idul Fitri. Bersedekah di 10 hari terakhir ini juga tidak cukup dimaknai hanya zakat fitrah saja dan zakat mal. Nah, namun juga memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan atau bekal finansial bagi kaum duafa, ya, dalam bentuk bisa misalnya bersedekah pakaian yang masih layak pakai untuk yatim dan piatu juga. Setelah memperbanyak sedekah, ya, amalan lain yang bisa kita amalkan yaitu iktikaf. Iktikaf berarti berdiam diri di dalam masjid. Bukan berarti diam kemudian tidak ngapa-ngapain main HP, tidak. Tapi bisa beriktikaf, kemudian membaca Al-Quran, tilawatul Quran, atau kita mengkaji apa makna yang ada dalam Al-Quran. Tidaklah seseorang keluar dari masjid itu kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Nah, dan iktikaf itu memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu di masjid dengan aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai apa? Mengingat, berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah, memohon untuk dibukakan pintu hidayah. Mungkin selama ini kita banyak khilafan, terlalu sibuk dengan duniawi sehingga lupa dengan akhirat, agar kita kembali diingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika iktikaf ini mungkin saja kita bisa menjadi wasilah, menjadi mengantarkan kita untuk bertemu atau mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Yang keempat itu tilawatul Quran. Nah, ini meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawatul Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah, ya. Karena tilawatul Quran itu merupakan ibadah yang ringan, namun berat pahalanya, ya. Sehingga tradisi mengejar hatam Al-Quran di akhir Ramadan itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita umat muslim. Khususnya bagi kita yang mungkin kesehariannya sudah sibuk bekerja di luar rumah, sehingga waktu untuk menghatamkan Al-Quran itu menjadi sesuatu hal yang prioritas di bulan Ramadan. Nah, sehingga kita dapat meluangkan waktu di luar kesibukan kita pada malam hari, setelah maghrib sampai subuh itu menjadi target bagaimana saya bisa menghatamkan Al-Quran. Selain menghatamkan juga mungkin kita bisa mengkaji makna ayat, setiap ayat apa yang ingin disampaikan Allah kepada kita, apa yang nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran yang perlu kita jadikan motivasi untuk memperbaiki kehidupan kita. Itulah beberapa amalan penting yang dapat kita lakukan di akhir atau di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan kesibukan duniawi sehingga kita menyia-nyiakan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita lalai dan kita justru sibuk dengan mempersiapkan Idul Fitri, sehingga waktu kita habis untuk urusan duniawi. Semoga bulan Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita semua, sehingga kita dapat bertemu
kembali di Ramadan tahun depan. Semoga puasa kita diterima dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan tidak ada kehilafan kata-kata, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.